Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rubaya, perwakilan dari kelompok 2, dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Fadil Naufal, yang kedua ada Aliski, yang ketiga ada Aprilo, dan yang keempat ada Fitrah. Poin 1, ada nested record. Record adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda dalam satu kesatuan. Record sangat berguna untuk menyimpan data yang saling berhubungan, misalnya data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama dan jurusan. Nested record adalah record yang di dalamnya terdapat record lain. Biasanya digunakan jika suatu data memiliki bagian yang lebih rinci. Contohnya, data mahasiswa memiliki alamat, dan alamat terdiri dari kota serta kode pos. Dengan nested record, data menjadi lebih terstruktur dan rapi. Penggunaan nested record membuat program lebih mudah dipahami dan dikelola, terutama jika data digunakan cukup kompleks. Di sini saya akan menjelaskan bagian nested search. Di sini kita membuat tipe data baru bernama nested search ya. Lalu di dalam alamat isinya ada jalan dalam kurung 50 menyimpan nama jalan, lalu kota dalam kurung 30 menyimpan nama kota, lalu kode pos dalam kurung 10 menyimpan kode pos. Semua ini bertipe char array karena berbentuk teks. Kemudian ada search mahasiswa. Ini adalah search utama. Isinya NIM dalam kurung 15 untuk menyimpan NIM, nama 50 menyimpan nama mahasiswa, search alamat-alamat artinya di dalam mahasiswa ada data alamat. Inilah yang disebut search bersarang atau bisa kita bilang nested search. Masuk ke fungsi utama, int main. Program mulai dijalankan dari sini. Lalu dibuat variabel search mahasiswa MHS. Artinya kita membuat satu data mahasiswa bernama MHS. Bagian input, kita masukkan NIM serta scanf untuk membaca input NIM. Lalu kita masukkan nama printf dan kita baca dengan menggunakan scanf MHS nama. Lalu seterusnya sampai kode pos. Lalu kita masukkan printf data mahasiswa. Ini hanya judul tampilan data ya. Lalu printf NIM bagi %s garis miring n petik MHS tik NIM dalam kurung petik. Ini digunakan untuk menampilkan string, menampilkan isi MHS NIM. Lalu menempelkan nama mahasiswa di bagian printf nama MHS nama, lalu printf alamat %s, %s garis miring n tanda petik MHS alamat jalan, MHS alamat kota, MHS alamat kode pos. Ini untuk menampilkan semua bagian alamat jalan, kota, kode pos. Terakhir return 0 artinya program selesai dengan normal tanpa error. Kesimpulannya, program ini membuat tipe data sendiri dengan Struct, menggunakan Struct bersarang untuk menyimpan data yang lebih kompleks, menggunakan printf untuk menampilkan teks, menggunakan scanf untuk menerima input, mengakses data bersarang dengan tanda titik. Secara sederhana, program ini seperti membuat biodata mahasiswa yang memiliki bagian alamat di dalamnya, agar datanya tersusun rapi dan mudah dipahami. Di poin kedua ada array of record. Array of record adalah kumpulan beberapa record yang disimpan dalam bentuk array. Konsep ini digunakan ketika ingin menyimpan banyak data dengan struktur yang sama. Misalnya, dalam satu kelas terdapat 30 mahasiswa. Daripada membuat variabel satu persatu, kita cukup membuat satu struktur mahasiswa lalu menyimpannya dalam array. Dengan array of record, kita memiliki 3 poin kelebihan, yaitu 1. Data lebih terorganisir, 2. Mudah diakses menggunakan indeks, yang ketiga memudahkan proses pencarian dan pengolahan data. Konsep ini sering digunakan dalam sistem pendataan seperti sistem sekolah, perpustakaan, atau toko. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian tentang array record. Struct ini adalah tipe data baru bernama mahasiswa. Kita masukkan struct mahasiswa dalam kurung kurawal char NIM dalam kurung 15 untuk menyimpan NIM. Dan lalu ada nama dalam kurung 50 untuk menyimpan nama mahasiswa. Lalu ada float IPK untuk menyimpan nilai IPK.
Kenapa float? Karena angka ya. Masuk ke fungsi utama. Program mulai berjalan dari sini. Int main. Deklarasi variabel. In n, i. N adalah untuk menyimpan jumlah mahasiswa. I sebagai variabel perulangan loop. Input jumlah mahasiswa. Printf, masukkan jumlah mahasiswa. Scanf untuk membaca input ya. Lalu membuat array of record. Search mahasiswa data MHS dalam kurung N. Artinya kita membawa array bernama data MHS, isinya bertipe search mahasiswa, jumlahnya sebanyak N. Jadi sekarang kita bisa menyimpan banyak mahasiswa sekaligus. Contohnya data MHS 0, data MHS 1, data MHS 2, dan seterusnya. Bagian input data menggunakan perulangan. For i sama dengan 0, dalam tanda petik i itu terusnya loop akan berjalan sebanyak jumlah mahasiswa. Input name, kita mengisi name mahasiswa ke i data MAS dalam kurung i artinya mahasiswa ke 1. Scanf %s dalam tanda petik, lalu data MAS dalam kurung i tik name. Input nama scanf data MAS i tik nama dalam kurung tanda petik. Digunakan agar bisa membaca nama yang mengandung spasi. Input IPK scanf %f tanda petik, koma, dan data MHS dalam kurung i tik IPK dalam kurung tanda petik. %f untuk membaca tipe float ya, dan tanda dan digunakan karena IPK adalah variabel numerik. Bagian output printf %n data mahasiswa untuk menampilkan judul saja ya. Kemudian ditampilkan dengan loop lagi for i sama dengan 0, i kurang dari n tanda petik i plus plus dalam kurung agar semua data mahasiswa ditampilkan satu persatu. Lalu printf name data MAS i tik name, lalu ada printf nama, lalu ada IPK %tik 2f garis miring n data MAS i tik IPK. %tik 2f artinya menampilkan angka desimal dan 2 angka di belakang koma ya. Lalu terakhir return 0 artinya program selesai dengan normal. Yang ketiga ada operasi dasar pada record. Dalam penggunaan record terdapat 3 operasi dasar. Pertama, input, yaitu proses pemasukan data ke dalam record. Dan yang kedua ada update, yaitu mengubah data yang sudah ada. Dan yang ketiga ada output, yaitu menampilkan data yang tersimpan dalam record. Ketiga operasi ini adalah dasar dalam pengolahan data menggunakan struktur record. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar penggunaan record atau struk dalam bahasa C. Singkatnya, struk ini memungkinkan kita membungkus beberapa data yang berbeda seperti teks dan angka ke dalam satu wadah yang rapi. Pertama-tama, lihat di bagian atas kode. Kita membuat sebuah struktur bernama mahasiswa. Bayangkan ini sebagai formulir kosong yang punya 3 kolom, kolom NIM, kolom nama, dan kolom IPK. Di sini kita menentukan tipe datanya, NIM dan nama sebagai teks, sedangkan IPK sebagai angka pecahan. Masuk ke fungsi main, kita mengetik struk mahasiswa MHS. Baris ini artinya kita menyiapkan satu lembar formulir nyata yang kita beri nama MHS. Di variabel MHS inilah semuanya data nanti akan disimpan. Dan selanjutnya adalah bagian input. Di sini proses program meminta pengguna mengetik data. Untuk NIM kita pakai %s, untuk nama kita pakai format khusus supaya program tetap bisa membaca nama meskipun ada spasinya. Dan untuk IPK kita menggunakan simbol dan agar komputer tahu persis di mana harus meletakkan nilai angka tersebut di memori. Poin menariknya adalah di bagian update. Di tengah jalan kita bisa mengubah isi data dengan sangat mudah.
Di sini contohnya, variabel MHS.IPK. Langsung kita isi dengan nilai 3.80. Ini akan menimpa atau menggantikan nilai IPK yang kita masukkan di awal. Terakhir adalah output. Program akan memanggil kembali data yang tersimpan di dalam variabel MHS tadi dan menampilkan ke layar secara rapi. Gunakan %.2f agar angka IPK yang cantik hanya tampil 2 angka di belakang koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Dwi Sektio dengan NPM 250611015. Saya dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan struktur record untuk studi kasus sederhana. Dalam merancang struktur record, kita harus memahami kebutuhan sistem terlebih dahulu. Kita harus menentukan data apa saja yang diperlukan. Sebagai contoh, dalam sistem perpustakaan, data buku yang dibutuhkan adalah kode buku, judul, pengarang, dan tahun terbit. Di sini ada langkah perencanaan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan data. Yang kedua itu tentukan atribut. Yang ketiga pilih tipe data yang sesuai. Yang keempat buat struktur record. Perencanaan yang baik akan membuat program lebih efisien dan mudah dikembangkan. Bisa kita lihat di bagian awal, saya mendefinisikan struk buku. Di dalamnya terdapat beberapa variabel pendukung. ID untuk kode unik buku, judul dan pengarang menggunakan tipe data string, serta tahun dengan tipe data integer. Terakhir, ada variabel status untuk menandai apakah buku tersebut bisa dipinjam atau tidak. Masuk ke fungsi utama atau main. Saya menyiapkan array data buku yang menampung 3 buah buku sekaligus. Untuk memasukkan datanya, saya menggunakan perulangan for. Dan satu teknik menarik di bagian input judul dan pengarang. Tujuannya supaya program bisa membaca input yang mengandung spasi. Jadi judul seperti Laskar Pelangi tidak akan terpotong saat di-input. Setelah user mengisi data, saya menggunakan fungsi stretch v untuk mengatur status buku secara otomatis menjadi tersedia. Jadi petugas perpustakaan tidak perlu mengetik statusnya secara manual setiap kali menggunakan buku baru. Terakhir, program akan menjalankan perulangan kedua untuk menampilkan kembali semua data yang sudah tersimpan di memori ke layar komputer dalam format yang lebih rapi. Program pun selesai. Jadi kesimpulannya itu, record adalah seluruh data penting dalam pemrograman untuk menyimpan data yang saling berhubungan. Nested record digunakan untuk data yang lebih kompleks, sedangkan array of record digunakan untuk menyimpan banyak data dengan struktur yang sama. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengelola data secara lebih terstruktur dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf ada kata atau yang tidak enak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.